Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam bagi mereka-mereka yang telah hadir. Saya ucapkan sebelumnya saya ingin atas nama pengurus PIPMI sehubungan dengan masih dalam suasana Idul Fitri, kami pengurus PIPMI mengucapkan Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini kita mulai lagi acara Weekly Market Review dari Jiklab, AMTA, dan Jiklab Investors yang selama bulan puasa kita mulai jam 16. Hari ini kita kembalikan kepada jam 19. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan agenda pada hari ini ya, yang seperti tertara di dalam layar di sini. Pertama, kita ingin sampaikan ulasan pasar ya. Jadi bukan IHSG saja, akan tetapi ulasan pasar secara global. Seperti diketahui bahwa akhir-akhir ini selama 1 minggu terakhir atau 10 hari terakhir, dunia dilanda kejadian-kejadian yang cukup mengkhawatirkan kita, bukan saja terhadap pasar, tetapi terhadap keamanan eh, seluruh dunia pada khususnya ya, dengan terjadinya saling tembak antara Iran dan Israel. Dan tentunya ini akan membuat pengaruh juga terhadap pasar global maupun pasar regional serta nasional di Indonesia. Ulasan pasar ini ulasan pasar secara umum akan disampaikan juga ulasan pasar secara teknikal ya. Apakah Elliott Wave, apakah juga Ichimoku ya. Selanjutnya setelah ulasan pasar pembukaan ya, seperti biasa Pak Angelo akan menyampaikan review eh, dari output AMTA. Saham-saham apa saja yang kira-kira minggu depan atau selanjutnya memberikan potensi untuk ditransaksikan oleh Anda sekalian. Dan akan dilanjutkan dengan review dari G-Club Applications. Saham-saham apa saja eh, yang output G-Club Applications, baik technical maupun eh, fundamental, dapat dijadikan sebagai suatu watchlist bagi Anda sekalian. Dan yang terakhir adalah kita diskusi bebas. Baik, kita mulai sekarang dengan ulasan pasar. Perkenankan saya menyampaikan sedikit ulasan mengenai market global ya, secara keseluruhan. Kita melihat di sini pagi ini IHSG siang tadi ditutup negatif ya, ditutup di angka 7018 ya, 7080. Ini masih delay ya, di sini 14.59, sedangkan harusnya kan jam 16. Eh, Selanjutnya kita melihat bagaimana market global ya, regional terutama. Di sini dapat dikatakan regional kecuali market di Arab ya. Mohon maaf ini di Mesir, bis ini Turki nih gambar bendera Turki ya. Hari ini dia masih buka dengan juga cukup merah. Hampir semuanya merah kecuali Tadawul All Share. Nikkei juga ditutup merah. eh, Hang Seng ya, Taiwan ditutup malah positif ya 1,56%. Tapi hampir seluruhnya kebanyakan market ditutup secara negatif.
Ini saya kira tidak lepas dari keadaan dunia saat ini, yaitu krisis yang ada di Timur Tengah antara Iran, antara Israel dan Hamas, ya krisis Gaza, di mana sekarang meluas di Iran seperti sebelumnya ikut juga campur tangan. Dan kira-kira malam ini market akan bagaimana? Kita bisa lihat di sini adalah indeks berjangka ya, futures, indeks futures. Kita klik indeks berjangka. Nah, ini perjalanan berjangka seperti Anda lihat di sini ya cukup mengkhawatirkan ya, hampir semuanya merah ya. Kecuali S&P 500 fix ya, yang biasanya kalau yang merah dia hijau sendiri ya. Sementara Kanada Futures misalnya dia juga hijau. Tapi hampir seluruhnya dapat dikatakan semuanya adalah negatif. Kecuali di sini Korea juga positif ya. Cina ada yang positif futuresnya, tetapi lebih banyak yang negatif. Kalau kita lihat sekarang terutama menjadi pegangan adalah Dow Futures. Dow Futures juga di sini kita lihat negatif, ya. Walaupun demikian negatifnya tidak terlalu tebal, saya kira sampai jam 19 sampai saat ini ya 19.21 yaitu hanya 0,05%. Kita lihat sekarang Inggris bagaimana ya, Inggris juga eh, negatif, tapi tipis, masih tipis. Dan ini tentunya akan sangat mempengaruhi pembukaan market Dow maupun market Inggris malam ini ya. Dow kalau tidak salah dibuka nanti jam sekitar jam 9, jam 10. Saya kira ini ulasan tentang sedikit market global. Sekarang kita meningkat kepada lebih mikro ya, yaitu IHSG. Di sini IHSG saya ingin sampaikan output dari Elliott Wave berdasarkan pembukaan berdasarkan penutupan pasar tadi sore jam 16. Seperti diketahui, IHSG ditutup negatif ya. Ditutup pada angka 7081 kalau tidak salah. Close 7087 ya. 7080 di 7 di sini ditutupnya. Sebentar saya eh, di sini ya ditutup angka cukup dalam 7081. Akan tetapi melihat ulasan di sini secara Elliott Wave semuanya masih mengatakan bahwa market baik jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah itu masih dalam keadaan positif, uptrend. Ya. Dengan sasaran di 7782 targetnya, ya, dengan target di 7782 di sini untuk jangka pendek, jangka menengah 8184, jangka panjang 8471. Nah, ini sangat agak kontradiktif dengan keadaan sekarang ini. Akan tetapi, Elliott Wave menyampaikan dengan angka-angka, dengan apa angka-angka historis yang sampai pada hari ini, IHSG masih menunjukkan dalam keadaan uptrend, jadi positif. Dengan kemungkinan besar, dia masih akan melanjutkan penguatannya sampai 7782 dalam jangka pendek ini. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita lihat sekarang advice-nya bagaimana. Kita lihat advice-nya.
dia masih memberikan suatu sinyal positif. Melihat tadi adalah 3 wave semuanya positif di sini. Jadi dia mengatakan Elliott wave ini masih dalam keadaan uptrend, ya, dan dalam keadaan positif uptrend. Dan dilanjutkan dengan advice-nya dia. Tentu saja ini ada disclaimer-nya, ya. Advice-nya dia masih mengatakan advice beli, ya. Kalau menurut saya bisa saja advice beli, apalagi sekarang sedang koreksi, ya, sedang koreksi. Nah, kita harus hati-hati koreksinya sampai sejauh mana. Yang kalau menurut saya secara teknikal nanti bisa kita ketahui, ya. Di sini dikatakan bahwa sinyalnya sangat positif. Tadi 3 wave yang berurutan semuanya menunjukkan positif trend. Demikian juga positif EAC yang mengatakan bahwa target-targetnya itu belum tercapai. Jadi masih ada upside potensi. Nah, Anda harus cek, ya, di time frame mana Anda bermain, ya. Apakah di minor, intermediate, maupun primary. Dengan sendirinya kalau time frame ini menentukan target-targetnya akan di mana, ya. Jadi sinyal ini berlaku untuk investor, ya, yang mengatakan bahwa kemungkinan IHSG masih akan bergerak 30% upside-nya. Karena 3 tren tadi, ya, semuanya menunjukkan up, menunjukkan naik, ya. Targetnya di 7831 seperti tadi. Nah, yang sangat eh, untuk para trader terutama yang harus diperhatikan adalah indikasi dari Ichimoku. Ichimoku di sini mengatakan Jakarta Composite Index sedang dalam keadaan strong bear, ya, strong bear. Nah, ini dengan sendirinya jelas strong bear ini kelihatan bahwa angka IHSG berada di bawah awan Ichimoku, Ichimoku Cloud. Di bawah Ichimoku Cloud dan cukup dalam dengan sirinya. Nah, ini adalah dapat dikatakan oleh dia konstitusinya adalah bear yang merah sekali, strong bear, ya. Mengapa disebut strong bear? Alasannya adalah seperti ini. Ada Senku Span Cross, ada Chiku Span Cross, ada Kumo Breakout, ada Tenkan Kijun Cross, ada Kijun Sen pada tanggal-tanggal sekian, ya. Semuanya adalah cross mengarah kepada bearish. Nah, ini nanti kita akan bahas di dalam Advanced Ichimoku Trading Seminar yang akan diadakan pada tanggal 28 nanti, ya. Jadi ini adalah indikasi-indikasi daripada Ichimoku. Jelas di sini dikatakan bahwa mengapa dikatakan bear, karena ada tanda-tanda ini. Senku Span Cross pada tanggal 16, Chiku Span Cross pada tanggal 16 April, Kumo Breakout pada tanggal 16 April. Yang mengatakan dia akhirnya jatuh kepada keadaan strong bear. Demikian saya kira alasan sedikit pasar dari saya. Selanjutnya saya sampaikan juga disclaimer, ya. Dengan sendirinya market is always right, ya. Jadi bisa saja analisa-analisa yang disampaikan tadi eh, pada kenyataannya eh, bertentangan, ya. Tidak tidak sepenuhnya apa yang seperti dianalisa tadi. Eh, Karena ada mengatakan bahwa the market is always right. Jadi yang benar itu market. Jadi kejadian nanti yang minggu depan lah yang akan menunjukkan bahwa IHSG akan kemana. Akan tetapi dengan sendirinya kita
eh, harus berhati-hati dengan situasi eh, keadaan saat ini. Sangat berhati-hati juga, seperti misalnya kita melihat eh, harga minyak naik, dolar naik. Kalau harga minyak naik, tentunya akan sangat berpengaruh kepada keadaan ekonomi Indonesia. Harga bahan bakar naik, bahan bakar pesawat, bahan bakar mobil, dan bahan bakar rumah tangga, ya, ini akan ikut naik juga. Jadi harus diantisipasi. Nah, yang perlu diantisipasi lagi oleh kita adalah penurunan nilai rupiah terhadap dolar yang dari hari ke hari secara gradually itu bertambah lemah. Dengan sendirinya ini harus disikapi eh, detik demi detik oleh kita yang bergerak di dalam pasar modal, ya. Bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap saham-saham, ya. Yang jelas misalnya berbeda pengaruhnya terhadap saham-saham yang ekspor oriented dan saham-saham yang import oriented, ya. Yang ekspor oriented misalnya komoditi seperti misalnya emas, ya, nikel, batu bara. Kita melihat sekarang ini lebih banyak ke indeks komoditi yang naik dibandingkan misalnya dengan indeks perbankan. Saya kira demikian ulasan dari saya. Selanjutnya akan saya silakan Pak Angelo untuk eh, melanjutkan acara ini dengan memberikan ulasan tentang output AMTA. Silakan Pak Angelo. Baik, terima kasih Yang. Saya langsung share saja. Oke, mari kita coba tinjau IHSG untuk hari ini ya. Tadi saya sudah lihat-lihat IHSG di chart 15 menit. Kelihatannya berat ya. Dia sudah 2 kali jualan hari ini dan kemarin. Malah 3 kali. Ya, dari tanggal 17, 18, 19. Sehingga membawanya menembus ke area demand yang tadinya ada di tanggal 16 tuh. Jadi kelihatannya sore ini ada sesi, hari ini ada technical rebound aja kelihatannya sih. Ya, itu dia technical reboundnya, nggak kuat dia untuk lanjut ke atas. Jadi harus hati-hati minggu depan kecuali kalau ada demand baru ya. Coba kita cek di daily. Di daily dia tadi sempat tembus nih ke bawah support terkuat di 7060. Tapi tadi kita lihat itu hanya technical rebound, khawatirnya Senin break juga ya ke bawah. Jadi eh, mesti hati-hati benar. Karena kalau dia tembus ke bawah itu, maka sentimen negatif yang membawa indeks menembus support terkuat dari IHSG akan membawanya ke ini nih. Lumayan ya. Di atasnya ada nggak? Ada ya, sekitar 6700. Tapi kita bisa dapat lihat dari time frame lain 6800 ya. Asalkan dia tembus 7041 dari chart weekly ini. Tapi kelihatannya kan akan tembus tuh. Jadi ya bisa ke 6800 kecuali ada demand baru ya. Jadi mulai minggu depan ya harus ketat ya. Tradingnya benar-benar selektif ya. Oke, sekarang kita akan lihat stock pick AMTA ya. Oke, untuk buy kita dapat bumi. Coba kita lihat bumi bagaimana sih. Ternyata itu hanya technical rebound ya. Ada selling pressure kuat, jadi kita skip aja.
do it. Nah, do it bagus ya, demandnya banyak di bawah. Kita mau pastikan di intraday ya, kita lihat 15 menit. Itu ada selling pressure, mana demandnya. Nah, ternyata tadi hanya akumulasi demand ya. Belakangan muncul selling pressure 1, 2, 3. Jadi yang kita dapatkan dari sini ini lebar sekali ya. Mulai jualan di sini nih. Coba kita cek di hourly. Ada demand, ada selling pressure tuh kan. Nah, itu selling pressure-nya. Coba cek di 5 menit apakah ada demand baru. Dan ternyata ada ya. Tapi masih dibayangi oleh selling pressure itu. Jadi kita masih khawatir ya. Coba di atas ada lagi tuh selling pressure. Ada lagi ya. Demand-nya. Demand-nya kita lihat nih. 520.000 selling pressure. Begitu muncul demand nggak bertambah. Berarti masih gedean demand. Selling pressure-nya. Jadi duit pun kita nggak berani ya. Memang marketnya juga lagi gini. JSMR secara daily oke. Coba kita lihat hourly. Nah, hourly ditampung ya di bawah. Ya, itu bagus. Cek di 15 menit. Ya, banyak di bawah tuh. Malah tambah barang ya. Cek 5 menit. Ya, tapi ada spike nih. Nah, spike-nya kita lihat dulu ya. Ini rekap data belum selesai. Jadi data kotor sejak 350 ke atas. Setelah 350 itu masih masuk. Nah, kayak ini kan masuk nih. Ini kotor datanya. Kita hilangin dulu ya. Geser dulu. Itu terakhir. Setelah itu harus kita abaikan. Nah, untuk ini pun ada spek yang belum terdeteksi. Kita lihat di 1 menit. Kita geser dulu sampai hilang. Ini jam berapa nih? Jam 3.50 kah? Aduh, kelewat. Ya, benar. Setelahnya langsung jam 4 ya. Jadi ini yang benar, bagus demandnya masih lanjut naik. Kita cek hourly. Bagus juga. Cek daily. Bagus ya. Nah, kita mau cek weekly untuk melihat apakah rencana jangka panjangnya memang begitu. Dan ternyata benar ya. Cek monthly. Iya, nah kelihatannya dia nggak terlalu terganggu ya dengan situasi dunia sekarang. Jadi kita bisa bikin trading plan-nya nih untuk JSMR. Dari support kita tarik Fibonacci extension ya. 5.600 ya, targetnya 5.600. Cut loss-nya kalau tembus ke bawah coba di 5 menit. Ini tim berapa nih? Ini yang benar ya. Cut loss-nya kalau tembus ke bawah 5325 ya, nggak jauh-jauh ya. Ini speknya cukup besar. Oke, berikutnya Silo. Secara daily juga oke nih. Malah naik dia. Nggak peduli. Hourly juga oke banget. Nah, ini udah pasti oke ya. Ini udah pasti demand tuh. Nambah barang nih.
Kita bikin trading plan-nya. Targetnya di berapa? Mantap nih. Dari support ke resisten lah, ini sama nih ya. Bisa mencapai 2720 dan level cut loss-nya di ini jam berapa nih? Wah, nggak, kita lihat 5 menit. Bukan itu, berarti ini nih cut loss-nya. Di 2390 ya. Ini support nih. 2390 cukup jauh loh, coba di 15 menit. Sama nggak? Di 15 menit ada spike di sama ya, 2390 itu level cut loss-nya. Oke. Berikutnya FWCT. Wah, ini tadi pagi memang masuk stop pick AMTA nih. Oke ya di daily, cek di hourly. Oke juga, cek di 15 menit. Rebound ya. Ada yang jualan memang dikit tuh. Coba kita cek di 5 menit. Ada spike. Spike-nya memang jualan ya. Berarti memang dia lagi turun dulu, pullback. Kemana kira-kira nih? Kita lihat di 15 menit pullbacknya kemana? 136 ya, sekitar situ pullbacknya ya. Ini jualan soalnya nih. Jadi kita nggak berani beli dulu karena pullbacknya cukup dalam tuh. Ya, cukup dalam nih, fluktuasinya range range harganya sangat besar ya. Untuk per jam aja itu 22%. Per 5 hari, oh karena dia masih sideways ya. Oke. Oke, kalau gitu jangan dulu ya. Ini dia masih mau pullback lagi kayaknya. Kalau mau beli nanti kalau ada bottom fishing kayak di sini nih muncul, baru berani ambil ya FVCT. Kalau mau langsung ambil sih oke ya, karena jangka jangka menengahnya, jangka jangka swing tradingnya itu bagus. Kita coba lihat weekly-nya ya, apakah untuk jangka menengah bagus juga. Uh, udah terlalu tinggi ya. Jadi untuk swing trading dulu ya nanti. Tapi masih tunggu ya, masih tunggu belum. Suri. Ini ada selling pressure, tapi kalau kita pecah ke hourly gimana? Oke, sebentar. Ini rekapnya masih proses nih. Pecah lagi ke 15 menit. Nggak banyak terbaca ya. Dapat tuh demand satu gede. Oke banget. Sama di 5 menit juga ya. Oke. Cek daily. Tadi ada resisten di sini ya. Nah, kalau kita cek hourly, mana selling pressure-nya di atas? Nggak ketangkep ya. Berarti untuk saat ini, sementara targetnya resisten ini nih. Ini di 400 ya. 400. Jadi beli di 354, jual di 400. Targetnya tuh sekarang cut loss-nya nih. Cut loss-nya ini 334 ya, tembus ke batu 34 kabur ya. Harga bumi, duit, FWCT, Suri. Oke,
Mana clear. Oke, sekarang yang hot big player. The Wait udah tadi ya. Harum belum nih harum. Wah, ini serem nih. Jualannya besar ya, jualannya besar. Coba cek di hourly. Ya, jualan ya, jam berapa nih, gede banget nih. Kemarin ya, kemarin sore jualan gede. Lanjut turun ya, jadi jangan dulu untuk harum. Lalu LPPF. Rebound, tapi curiga nih technical rebound nih. Tadinya kan tuh bagus tuh ada demand ya. Nah, rebound gede juga tuh demandnya. Akumulasi di sini ya, ternyata di selling pressure di 5 menit itu sangat besar ya. Jadi ini technical rebound doang nih. Karena lebih spesifik kalau di time frame lebih kecil. Oke, berikutnya MDKA. Oke, MDKA. Ini juga termasuk nggak peduli ya dengan situasi dunia, bagus dia. Sempet ini sebetulnya demand ya, dibiarin tembus sejenak ke bawah. Iya, ini ada jualan tuh di atas juga jualan. Ini, nah ini tadi demand nih, dibiarkan tembus ke bawah nih. Terus ada demand lagi ya. Jadi kelihatannya sih masih dijaga-jaga ini sama big player, cuman ada khawatiran bisa pullback lagi. Coba kita cek di 5 menit. Terakhir jualan tadi pagi tuh. Ya, tadi pagi jualan. Jadi ini masih akan pullback lagi nih. Takutnya pullback ke sini ya. Jadi kita tunda dulu, jangan. MDKA bagus sih, tapi lagi pullback nih. Ya, itu karena situasi dunia kali. Tekim. Tekim oke. Di daily. Di hourly oke juga ya. Di 15 menit ada demand nggak? Ada demand tuh. Dengan tambah demand yang lebih gede. Jadi kelihatan ini masih oke ya. Kelihatannya pullbacknya udah selesai itu. Karena demandnya cukup besar di bawah. Apakah 5 menit tertangkap? Oh, di 5 menit nggak tertangkap ya. Nggak sempurna nih. Takutnya masih pullback lagi ke sini. Jadi kita jangan dulu nih, masih khawatir. SRTG. Oke, situ demand. Cek di 15 menit dulu. Sama ya jualan di atas. Pullback masih bisa lanjut. WiFi. Nah, ini ada spike nih kemarin. Kita lihat dulu ya. Ternyata spike itu adalah demand ya, tapi dibiarkan tembus ke bawah. Lalu jualan lagi big player-nya. Wah, berarti big player terpengaruh juga nih dengan situasi ini, ikut jualan dari sini. Jadi juga jangan ya. CMNT. Nah, ini oke. Dari minggu lalu ya. Kita lihat yang terkini apakah masih oke nggak.
Masih oke nih. Belum yang terkini itu. Oh, masih oke loh, nggak pengaruh dia. Kita bisa bikin trading plan ya untuk CMNT. Targetnya ada di ini ada spek juga ya. Ke resisten di situ. CMNT targetnya di 1200 ya, 1200. Sekarang cut loss-nya di nah ini dia. Ya, 1100 itu cut loss-nya nggak jauh-jauh. Berikutnya euro. Ini kan euro memang bagus nih, cuman dia di suspend nih. Udah breakaway gap, runway gap, tapi udah ketutup. Ada lagi runway gap lagi. Jadi belum selesai nih sebelum naiknya. Tapi karena di suspend ya mau diapain ya. Itu udah bagus banget deh. Saya posting di sosmed itu semua time frame terdeteksi bandar beli. Jadi oke. FVCT udah ya. Oke, kita skip sekarang pertanyaan Bapak Ibu. Nah, saya catat dulu. Oke, dari Budia, Brand Tins. Ya, malah ini nih. Kenapa Pak? Saya baca Pak Angelo Yes. Oh ya, Pak Kis boleh bacain ya. udah siap? Berarti nanti Pak Kis tolong liatin ya. Kalau udah ditanyain jangan di itu lagi. Bisa Oke, nggak? semoga apal deh. Kalau saya bikin sortir nih, jadi nggak bakal terulang. Langsung aja deh, Pak Angelo yuk biar cepat. Oke oke. Atla, Atla ya. Saham baru kita pecah dulu ya ke BO. hourly. Wah, kehajar juga dia. Cek 15 menit. Kehajar ya. Tapi kayaknya ditampung, bukan ditampung, ditahan nih sama bandar yang beli di sini nih. Nah, untuk kita ikutan, belum yakin nih karena masih jualan ya. Bisa aja nanti dihajar turun lagi ke support berikutnya di situ. Jadi jangan dulu untuk Atla. Berikut MHKI, MHKI. MHKI. Nah, ini juga saham baru nih. Ya, saham baru nih. Nah, Iya, belum masuk. namanya aneh. Wah, belum ada. Terus LMAX. LMAX. Bentar ya. Nanti MHKI mungkin belakangan nih, masih proses rekap. LMAX. Oke, 15 menit. Hourly. Hourly juga oke. Daily. Ini yang cakep. Nampung banyak di bawah. Silakan nih yang mau LMAX mumpung lagi di bottom ya, dekat bottom, ikutan aja. Dan kayaknya nggak ngaruh tuh sama situasi dunia. Hebat. Apalagi, Pakis? PTPS. TPS. Uh, ini ya kita lihat yang terakhir kalau kalau akhir Februari udah jelas jualan gede tuh. Jadi nggak banget deh. Ini juga ada tanda-tanda jualan. Ah, demand-nya dibiarkan tembus. Oh, ada jualan. Jangan ya PTPS. Jualan sampai demand-nya dibiarkan tembus. Berikut Smile. SMIL. Semil. Oh ya, itu betul. Jualan tuh. Ini hanya technical rebound ya, jangan. Jangan. Terus berarti GCTL. Aja tunggal. Gajah tunggal. Aduh, jualan gede. Kayaknya lagi banyak jualan nih saham. Jangan.
Udah dari akhir Maret atau awal April jualan gede banget tuh. Game over udah. BRPT, nah, Barito nih. Ah, nggak ada beli-belinya ini. Udah tinggalin. Gak ada bandarnya ya. Nggak ada. Terus brand, wah, anaknya. Nah, entah kenapa nih brand bisa cerah nih masa depan. Ya, beli itu tambah barang. Nah, kita lihat yang hari terakhir kayaknya sih. Nah, hari terakhir oke banget kan. Jadi silakan ikutan nih. Tadi kita lihat weekly. Nah, ikutan nih kalau break ini udah di hold aja. Setahun ini bakal cuan banget deh. Berikut. Break new high, maksudnya ya dia, Pak Angelo. Betul. Berikutnya berarti Teens. 5. Sakti juga sama nih. Cocok ya 15 menit. Nah, sempat jualan tuh. Ya, Ya, bisa pullback lah ke pullback dulu ya. Kecuali muncul demand baru ya. Jadi things jangan dulu karena dia lagi pullback. Bagus sih, tapi lagi pullback aja. terus Breeze yang lagi hot nih. Masa gini hot? Ini lihat nih. Ya, saya zoom. Tuh, jualannya banyak. Zoom lagi. Tuh, jualan lagi. Jangan ya. Jangan. Terus Bahkan Wifi, Batman tuh. Apa tuh? Wifi. Wifi. Nah, ini gejolaknya luar biasa. Coba kita cek di 15 menit ya. Tung, jualan. Ya, Jualan tadi siang. Dari pagi dan siang jualan. Jadi jangan. jangan. Berarti itu berikutnya saham teknologi nih. Bukalapak, buka. Buka. Dari dulu Bukalapak di Amta nggak dapet bagus deh. Gak ada bandarnya ya? Ada, tapi bandarnya jualan. Wah, waduh, 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 apa tuh? Downtrend banget itu. Iya, nggak banget sih dari dulu. Terus buka udah buka berarti go to saingannya nih. Nah ini mirip-mirip nih. Go to see. Tuh, go to see. Jualan terus. Ini go to gocap dong ini mah. Oh iya pasti. No doubt. No hope. Terus berarti berikutnya cuan, saya nanya sendiri nih. Wah, habis ya? Iya, nggak kuat dia. Sempet dia beli ya mau dorong ke atas tapi nggak kuat deh. Tinggalin berarti ya. Terus jualan lagi nih, coba ya. Cek di hourly jualan lagi nggak? Jual di atas tuh. Jangan ya. Oh, jangan. Terus BBCA, Iya, dia nampung. Gede 9.000 banget. bisa nggak nih Panjero? Saya nungguin 9.000 alot bener nih. Oh, 9.000 ya. Sebentar kita cek daily. Pas ya itu. Makanya Oh iya, support. ditampung di sini. Sebentar, itu ada spek di mana tuh speknya? Oh iya benar, dipantulin ke atas nih. Nggak bisa ya 9.000 ya. Kayaknya, kecuali kalau jualan lagi ya. Ini kan belum ada indikasi jualan tuh. Di 15 menit coba lihat. Malah nampung. Malah nampung. Iya, Ya, jadi enggak deh. Maksudnya enggak nyampe 9.000. Belum belum. ada tanda-tanda. Terus Astra nih yang lagi downtrend nih. Iya, Gimana saya tuh nasibnya? kenapa bisa Fundamentalnya gitu sih ya? bagus sebetulnya. Tapi bandarnya nggak tertarik banget Jualan ya bandarnya tuh. jualan. Waduh, Tadi beli di sini, terus jualan di akhir April, akhir Februari. sampai sekarang Jualan ya. lagi tuh kemarin. Enggak, minggu lalu. Nah ini hari ini gimana? Coba kita cek. Oh ya, ini pasti jualan nih. Gitu. Coba cek nampungnya gimana. Nampungnya nggak ada nampung gitu. Ini Udah biarkan nampung. gede jualannya.
belum. Coba lihat yang lebih panjang time frame-nya. Daily. Di daily ya. Ya. Oh, Rahman juga nih, lagi ada banyak Oh, Astra lagi yang. megang nih yang nih. Enggak. Dia kan sedang base, itu kan base. Kita lihat pola aja ya, Mencari bottom ya dia. Sebentar, dari kita bottom. cek weekly Ya, aja lebih jauh. karena kan Pak Kiswoyo tadi mengatakan bagus fundamentalnya, memang bagus sekali. Nanti kita bisa lihat. Oleh Nah, karena itu coba kita nih. cari baseline-nya di mana. Nah itu, Ya, cari bottomnya yang betul cari ya. bottom-nya. Itu jadi untuk value investing ya, bukan untuk trading. Betul, betul. Dan ternyata baru didorong lagi minggu ini ke bawah. Jadi, wah bisa lebih jauh lagi. Coba lihat monthly. Wah, ini bisa ke 3.300-an, Wah, 3.700 lah sekitar kalau di situ. situ mah udah buy merem udah itu. Iya, Beneran tuh. Kalau lebih rendah lagi, fundamentalnya yang lebih bagus, maka lebih bagus lagi dia untuk value investing. iya. Kalau fundamentalnya bagus ya, Betul. kita Ini berapa Pak Jelo? lihat kita lihat penekanan lagi, tambah ditekan tambah bagus. Tiga, berapa tuh Pak Angelo? Nggak kelihatan tuh angkanya. Nggak dapat. Jadi kayaknya eh, demand yang ditunggu di buy itu nggak ada. Jadi malah yang Hmm, kelihatan yang jualan gede. Entah kenapa nih, big player-nya jualan gede sepanjang berapa tahun nih? Sejak sejak eh, Oktober 2020 itu ada transaksi dia beli ya. Tapi terus ada jualan segede itu di sini. Kita lihat deh minggu depan dia balik lihat nggak ke minggu dalam. depannya. Mudah-mudahan balik. Soalnya kalau ini memang Astra ini kalau nggak salah tuh yang saham di publik itu 73% dipegang asing. Hmm. Jadi sebetulnya asing nggak mungkin jual semua. Memang asingnya ada yang trading juga sih. Nah ini yang kuat banget nih 2950. Waduh, di situ tuh kita tungguin rame-rame tuh. Hmm. Ya nunggunya beberapa tahun lagi. Tapi bisa juga kalau minggu ini diguyur ya minggu depannya, maksudnya bulan ini diguyur mah lumayan tuh Pak Angelo. Langsung mau dapat dividen lagi kan. Oh iya. Semoga aja tekanan gedenya sekalian deh. Sekarang Kalau mau, cepat turun ya. iya kalau mau ngebom ngebom sekalian gitu loh. Beli di bawah dapat dividen kan bonus itu. Angelo. Oh iya. Harapan sih gitu harapan. Hmm. 3 ribuan berarti ya Pak Angelo. Tuh. Ya, Tadi angka 3 ribuan ya. iya 3.000 sekitar situ. Oke, nah ini yang berikutnya lagi Telkom menarik nih sebetulnya Pak Angelo coba. Aduh, loncat begitu. Ini namanya runway gap nih. Ini udah ada gap kan? Udah ada gap. Ini runway gap. Waduh, ngeri ini. Cek ya. Rencana jangka panjang bandar jualnya gede banget coba nih. Ini jualnya gede banget nih. Jadi ya bisa kemana nih? Nah, bisa ke sini ya. Berapa tuh Pak Angelo? 2650 sekitar situ. 2650. Waduh, jauh juga. Ini juga sebenarnya menarik sih biarpun sunset tapi kan dia udah stabil tuh Telkom. Iya, Berarti tunggu di bawah ya ini. iya. Belum selesai turunnya. Sama ini kan mau bagi dividen juga. RPS kan akhir bulan ini semua nih. Telkom sama Astra. Iya, iya. Oke, Oke, next. berikutnya ITMA. Itma. Boom. Ah, bagus tambah barang ya. Kita mulai pullbacknya. Pullback. Mana support? Itu jualan tuh di ujung atas terus di belum dapat di mana cek di hourly. Nah, ini nih. Cukup jauh ya pullbacknya nih bisa kalau nggak ada demand baru. Ini kan jualan tuh. Bisa ke sini. Coba cek weekly. Weekly nggak dapat apa-apa. Nanti juga nggak dapat apa-apa. Iya, ada risiko
kurang bagus tuh Berikut pullbacknya. ya. Ke sekitar situlah dulu. Oke. Nah, MIDI berikutnya. MIDI ini juga jualan tuh. Cek hourly. Oh, jualan di situ. Di mana demandnya, coba cek ya. Kita tuh jualan lagi tuh. Oh, jualan lagi tuh. Mana demand? Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. MIDI jangan dulu deh. Berikutnya DILD. DILD. Nah, ini tadi MIDI itu masih bisa jemput ke bawah sini ya. DILD. Menengah pun udah jelek ya. Iya. Ini ada spike, kita mau lihat di hourly. Iya, sampai minggu lalu pun jualan dia. Jangan. Next, Cevin. pin. CP ya, IN ya. Cevin bukan. CF. Nah, Kelipan ya betul tuh, Kelipan Finance. Waduh, jualan juga. Gede jualannya. Udah break tuh. Jadi jangan. Berikutnya Cegas. Gas. Saham baru ya. Udah Aduh, lama sih kayaknya nih. Baru IPO tahun kemarin sih kayaknya. IPO tahun kemarin nih. iya. Jualannya gede. Aduh, loncat. Jualan terus tuh. Iya, jangan. Jangan. Nah, ini mulai masuk komoditi nih kita nih. BTBA. Oke, lagi pullback. Coba cek dapat demand nggak dia. Ada tuh demandnya tadi. Coba cek daily. Ini tadi demand yang gede ya. Cek 15 menit. Gede nih demandnya. Jadi boleh sih. Silakan nih PTBA. Tapi untuk swing trading ya. Kalau nggak salah untuk buy and hold paling tinggi ke sekitar 3.400 tuh. Paling tinggi ke situ. Ya, Pak Sukimin, hati-hati di atas, jangan lupa jualan. Berikutnya Adaro. Ini sejenis nih kayaknya nih. Ya, cek Sama kita ya. ada spike di 15 menit itu apa? Jualan ya. Nah, jualan. Iya, tadi ada spike jualan. Demandnya jauh di bawah kali. Nggak dapat, coba di hourly. Mana demandnya? Nggak dapat loh. Jangan kalau gitu nih, aduh nih. Mungkin sedikit melenceng. Ini tuh anaknya ADMR. Katanya ADMR lebih bagus ya Pak Jelo. Enggak. Ini demandnya di tanggal berapa nih? Oh, itu ada tuh. 15 Maret, coba di hourly ya. 15 Maret itu kalau kepecah di hourly mungkin nggak jadi demand. Ini kan Oh, sini nih, nggak nggak jadi jadi. demand deh. Jadi jangan deh. Aduh. Kalau anaknya ADMR itu, nah baru ada ya. Nggak Kenapa? juga jualan. Jualan juga? Ya, Mm-mm. satu grup. Itu bukan ya, bukan demand. Nah, ini yang jualan nih. Ini jadi hijau karena ditembus ke atas aja lagi jadi hijau. Tapi sebetulnya dia jualan tadinya. Oh, jangan. Jadi jangan nih, jangan. Berarti Teens nih berikutnya. Tadi udah ya? Udah belum ya tadi? Dibahas sama Panjelo tadi kan itu saham pilihan. Oh iya ya. Ya dia mau pullback dulu, sebetulnya bagus kayaknya. Kayaknya dia termasuk saham buy and hold ya. Tins tuh bagus. Sahamnya Sandra Dewi. Untuk di tahun ini tuh Waduh, targetnya tinggi bener tuh. 1.600. Lumayan tuh. Ayan. Berikutnya Pegas. Kayaknya udah selesai nih. Selesai ya.
selesai ya. Udah mulai jualan tuh dikit-dikit. Udahan. Berikutnya perumahan CTRA Ciputra. Itu jualan. Nah, ini ada spek nih, kita lihat di hourly ya. Kayaknya jualan juga tuh. Enggak, Deng. 1000 dijagain ya tuh Pak Anjelo. Ya, ya. 1.000 itu dijagain tuh. Coba Ya, cek di 15 saya menit. biasanya CTRA tuh 1000 dijagain. Saya nunggu 800 nggak pernah dapet soalnya. Tapi Nah, nggak ada ya. ini karena ditembus ke bawah sekali dia jadi merah nih. Nah, kalau dia balik lagi ke atas 1125 berarti ini demand. Oh, Tetap demand. Karena baru tembus sekali sih. Next. BBRI. Wah, masuk ke bank. Ini bank lagi pada jualan ya. Jualan semua ya. Tuh jualan gede tuh 2 kali. Jadi ini masih belum selesai turunnya nih. Sampai Tapi berapa tuh? secara menengah untuk tahun ini, gara-gara dia langsung hilang. Demandnya kalah gede sama selling pressure. 5.000 jebol Ah, nih ini dia kayaknya. nih. Berapa tuh? Waduh, jauh bener 3.000. Nggak salah Pak Anjelo. 4250. Waduh, wah, itu boleh dibeli tuh kalau segitu tuh. 4850 deh yang terdekat. Setelah itu, terus ada lagi nggak? Ini ada tuh. 5000, 5.000 ya benar. 5000. 5.000, berikutnya 4850, terus 4250 ya. Kita gitu. Ya, Ini penggerak ISG juga nih sama BCA soalnya dia. ya gede banget tuh. Kalau di daily dia rata-rata nilai transaksi per hari satu satu T ya. Satu T, satu T yang ini sama BCA, makanya kalau berdua ini turun berat ini berat. Hmm, Tunggu di bawah berarti ya nih ya Pak Anjelo. ya tunggu di bawah. RSCH, ini saham baru nih. Charlie Hospital. Ini kurang liquid sih, 4 miliar rupiah per hari rata-rata. Hati-hati ini. Ditahan sih sama bandar di situ 218 ya. 2 berapa tuh. Tapi terakhir jualan ya, jadi ngeri jebol nih. Jangan dulu. Next. Next, Hexa. Ini kayak saham nggak liquid juga nih saya ingat saya nih. Hexa. Iya, itu Hexindo. Jualan. Coba Wah, cek ya daily. selesai. Oh ya, game over nih, jualannya gede. Terakhir. Selesai. Selesai. Berikutnya Bank Gede lagi, Mandiri. Dia udah jualan di atas loh. Udah Oh, ngetes nampung, belum tapi nih ini technical rebound aja pasti nggak gede. ribuan ya? Saya kalau harga wajar ini menarik, ini 8.000 nih tahun ini harusnya Pak Anjelo. Ya, Koreksinya masih belum ya? Belum belum bottom ya? Masih jauh ya? belum. Mesti ada satu demand lagi. Ini demand baru satu nih. Harus ada pendukung lagi baru kita bisa yakin balik deh ke atas. Belum aman ya masih. Belum. Next. Tapi kalau menengah sebentar. Untuk menengah. Oh, menengah kan masih oke kan. Monthly. Oh bagus itu. Ya, Masih kuat ya sebetulnya ya? masih ya. 5.300 tuh. Ya itu pada 5.300 boleh dicatat tuh teman-teman untuk dibeli. Karena harusnya tahun ini semoga bisa ada angka 8.000 ya. Oh, Harga wajar fundamental. oke, next. BBNI. Ini saham bank yang tergolong apa lemot nih. Sering ketinggalan. Jualan ya. Aduh, jualan Nah, bersih. coba di weekly. Ah, ini bentengnya di bawah nih. 4.500. 4.000
500 ya Hmm. bentengnya. Ada di sini 4.800 tapi kurang kuat. Nungguin 4.500 ya. Tuh teman-teman menarik sih seperti BBNI, PBP paling rendah dari 4 besar sih BBNI sih. Ya, next. Ini saham perminyakan belum berarti tadi Medco. Harum dulu, Harum. Bentar. Harum udah nggak tadi? Tadi itu belum. Kayaknya dibahas tadi Pak Angelo deh. Oh, Harum udah tadi dibahas saya. Dibahas Pak Angelo udah ya Harumnya. Berarti Medco berikutnya. Medco. Harusnya sih kuat ya. Ini minyaknya lagi hot-hotnya nih. Bagus nih. Nah, coba cek ini ada spek gede ya. Di 15 menit. Dia memang pullback dulu nih, jualan di atas tuh. Hari ini jualan gede di atas. Mana demand-nya? Ya, nggak ada. Kemarin juga jualan. 16 juga jualan minggu lalu. Ya. Ya, belum selesai pullback-nya ya. Nggak bisa beli dong waktu Pak Angelo lagi jualan benernya. Iya, belum saatnya. Berarti nunggu di mana ya? Oh, memang dari tahun lalu bandarnya udah pasang benteng di sekitar situ. Oh, ya kayak huruf M gitu ya? Mm-mm. Iya, huruf M tadi. Jadi dia bisa masih turun nih ke 1000. 14.30 atau 13.10 Oh, situ. Next. ADMR tadi udah, MPMX berarti. Waduh, huruf M nih. Enggak, Nih, apa ya? jualan. Jualannya. Jualan lagi. Ya, jualan terus, jangan. Berikutnya Auto, anaknya Astra nih. Uh, Jualan Februari, jualan gede. Wow, Bulan ini juga jualan gede, jadi jangan deh. jangan. Telkom tadi udah, SMGR nih belum dibahas tadi. Semen. Ya, Jualan juga. Jualan juga berapa hari lalu. Belum selesai kayaknya tuh. Coba cek ya di 15 menit. Iya, masih jualan lagi tadi. Iya, masih jualan. Jangan ya. terus UNTR nih, batu bara nih harusnya sih kuat ya. Oke, Oh, nah ini ada spek nih. Kita mau tahu apa tuh. Cek di hourly. Demand ya bener. Ada selling price juga, makanya dia pullback. Coba cek di 15 menit. Udah dia tampung belum? Kayaknya belum ditampung ya. nah Ini masih akan turun lagi nih. masih bisa turun. Masih Angelo, bisa pullback lagi tuh. Masih jualan tuh tadi jam sesi 2. 25.000 jebol nggak nih, Pak Angelo? Mahal ya sahamnya. Batu bara, tukang galinya, kontraktornya, sama jualan. Targetnya di atas ya itu. Ya, sekitar sini lah. Tapi belum confirm sih. Takutnya masih jualan terus. Oh, harus hati-hati juga ya. Hmm, Tadi cuan udah, nah ini jasa marga tadi kayaknya dibahas sama Pak Angelo tuh ya. ya udah tadi. Terus MBMA, Oke, ya cek jualan. spike. Cek spike-nya ya. Ada yang beli soalnya. Ini ada yang beli. Cek 5 menit. Sampai 1 menit kebaca nggak nih? Masih oke ya. Ini demand udah ditembus ke atas nih, tembus atas bawah jadi cuma resisten biasa. Coba cek daily. Ya benar. Masih jauh ya. Bisa ke 650 lah sini tahanannya. 50. Oke. Kalau gitu emaknya deh sekalian MDKA kayaknya bagus nih. Kemarin-kemarin sih naik. Nah ya itu, Merdeka Copper. Betul, ini bagus banget ini. Ini sama emas soalnya Pak Angelo. Oh, Tambang emas.
Bagus banget nih. Yang ini bukan jualannya, udah tembus di atas beberapa kali. Dah, jebol. Oh enggak. Enggak, ini demand nih, demand yang dibiarkan tembus jadi merah. Nah, ini demand yang benar nih. Coba yang deket. Ah, ini baru jualan tuh tadi pagi. Ada koreksi ya, ada yang jualan. Jadi akan pullback dulu lah, pullback dulu. Tapi secara umum dia masih oke, cakep ya. Coba di buy and hold, buy and hold juga masih oke nih. Oh, sampai Nah, 4.000 itu ya? bisa 3.700-an. Oh, 3.700-an. Ini mungkin itu Antam tadi belum ya? Saingannya nih, versi Entang, BUMN-nya. Tambang emas versi BUMN. belum Ya, kebaca di weekly, coba di daily. Ah, itu tapi kecil. Nah, ini ada spek nih, kita mau lihat di 15 menit tanggal 5. Alhamdulillah itu udah demand tuh. sama Demand ya, ya, sama ya. demand. Ha. Tapi Oh, emang dia jualan di atas makanya pullback kan ke bawah. oh, Nah, tapi ditampung lagi tuh, tampung lagi. Cek ya, nampungnya nambah barang nggak di 5 menit, nambah barang. hmm. Jadi masih bisa lanjut ke atas nih. Oke nih Antam. Terus, oke. Berikutnya semen satunya nih, INTP, Indosemen. Uh, Semen kayaknya masih sektornya suram ya kayaknya. Sama kayak semen Gresik tadi tuh. ini breakaway gap nih, baru mulai didorong. Kan ini range-nya downtrend gitu. Terus ada gap nih, breakaway gap nih, bukan runaway gap. Jadi baru dihajar turun. Kayak semen Gresik kayaknya sejenis ini, semen-semenan. Next, Nextnya IOTF. Sama apa ini? apa tuh? IOTF kayaknya sama baru. Oh, ini bagus nih buat swing trading nih. Oh, tadi pilihan Pak Angelo juga ya? Belum, tapi memang ini pegangannya Amta juga. 45% tuh pergerakan tiap 5 hari, tiap Uh, minggu. Itu kan kalau untuk swing trading untungnya cepat gede. iya sih. Dan ini lagi bagus ya, coba cek di 15 menit. Ini Ibu Hesti kali ya nih. Wah, Ibu Hesti tahu juga nih incarannya. Nah, ini kita tunggu nih. Kalau misalnya ada demand, hajar. Ini masih ada selling pressure kalau kita zoom ya tuh, jualan tuh masih. Tapi demand-demandnya gede, jadi bandarnya memang udah ngambil banyak banget tuh. Tinggal nunggu ditarik ke atas aja. Langsung ikutan, cepet tuh profitnya tuh, gede. Wih. Terus MKAP. MKAT, KP AP, ya. AP. Ya, ya itu. Wah, Wah, ini break tuh, break high. sama Jadi apa tuh saya cakep. juga nggak tahu nih. MKP, Multikarya Asia Pasifik. Ini Bagus ya. cakep. Bagus banget. Bagus banget nih. Liquid nggak tuh, Pak Angelo? Ya, Liquid nggak tuh? di apa? Liquid nggak sahamnya, transaksinya? Oh, enggak. Cukup gede dia. 19 miliar rupiah per hari. Oh, cukup gede ya. Cukup gede. Pak Lukman hebat juga nih ketemu yang begini. Berikutnya Heli. Heli. Ya, Uh, ini ada spek nih. Ini udah demand gede ya. Ini bandar beli di atas loh. Kenapa dia beli di atas gede? Cek cakep ya kan yang tuh bandarnya. beli lagi, Push. beli lagi hari ini. Tuh, kan beli lagi. Cakep. Cuman biasanya kan orang ngeri kalau udah tinggi dibeli Oh lagi. iya. Lulu. Ini belum selesai naiknya karena bandar beli lagi tadi di atas tuh. Oh ini Oh ini sambil. ya, break ya. Oh break new high ya. Baru break ya. Mantap. Oh, Only. baru break loh. Mantap nih. Next. Aman ya, Pak Lukman. Terus satu. Satu dari saya mulai lihat kayaknya
Kemarin-kemarin nggak Sahamnya Pak bagus. Lukman hebat juga ya, pilihannya Pak Lukman mantap juga nih. Oh, jangan-jangan member premium nih Pak Lukman, jangan nih. Bisa sahamnya uptrend semua nih saya bilang. Tadi itu jualan, tar 15 menit. Oh, udah ditampung ya. Mana demand? Ini kan jualan nih, makanya pullback. Nah, tapi ditampung di bawah. Nah, kalau arahnya sebetulnya ini berarti mau naik ke atas nih. Oke nih, oke nih. Masih oke Pak Lukman. Hmm. Terus PTMP, Us, push, selesai. game over. Udah selesai nih. Hati-hati jebakan Batman ya nih. Hmm. Jebakan Batman. Jebakan Oke. gajah nih Pak. Jebakan Joker. Joker. Berikutnya PNL. Uh, udah jualan di atas, cukup gede. Ini emang ada demandnya, tapi lebar banget. Terus Terus jualan ditampung. lagi. Jualan lagi. Tuh, jualan lagi. In group ini. Ah, ini ada lambung tapi kecil ya. Jualannya gede tuh. Wow. Jadi jangan ya. Next. Kan unik ya, UNIQ. Unik bagus kayaknya. Boom. Kasih murah nih. Cek ya 15 menit. Tuh kan jatuhnya ke area demand. Yang jualan kecil tuh. Di atas jualannya kecil. Ah, tuh jualan. Yang ini ya yang jualannya. Kecil dibandingkan demand. Jadi ini mumpung dikasih murah, yang mau ikutan silakan nih. Tuh. Wih, liquid nggak tuh? Kecil ya Pak? Cakep. Tambah barang lagi tuh. Oh, bandar tambah barang. Di oke lah untuk buy and hold. Oke. Berikutnya Maha. Oke, bagus. Coba cek ya. Pasti jualan kan tuh di atas. Nah, demandnya di mana? Oh, coba zoom tar. Mungkin di situ demandnya. Ah, itu dia. Udah ditampung nih. Udah ditampung. Ini lanjut ke atas. Terus berarti berikutnya Pura. Pura. Oh, udah lama saya nggak dengar tuh saham. Iya saya juga. Ya, Ini, selesai. ini sahamnya nggak ada 10 juta rupiah per hari nih transaksinya. Ini yang kena papan pembantaian khusus deh kayaknya. Ya, apa namanya tuh? Papan Full pembantaian option. khusus. Full option call. Kalau saya bilang papan pembantaian khusus. Papan pembantaian nih. Iya, papan khusus pembantaian nih. Ya, Slaughterboard. berikutnya Dimas. Dimas mana kemana Dimas? Jualan di atas. Ini saya headway kayaknya sahamnya nih. Saya dari dulu main buat BTR, saya keluar juga nih. Iya, sekali naik langsung dijual tuh. Dijual ya, benar ya? Gayanya emang gitu ya, Panjelo. Iya, nggak bagus lah ini. Ini dividend play sih sebetulnya. Oh, Cuma jadi kelamaan, dividen. bosen saya. Next, Nextnya PMMP, sahamnya Kaisang. PMMP. Oh ya kan, sahamnya Kaisang bukan nih? Kaisang ya? Kalau nggak salah saya kadang-kadang ketuker nih. Kaisang jualan di atas terus tuh, di puncak terus dia jualnya. Selesai ya berarti ya nih. Game over. Berarti berikutnya properti BSDE. Ya tidur nih. Ya, jebol. Makin game over. Properti kayak masih belum bangkit ini ya. Belum. Berikutnya ABMM. Batubara nih, saya ingat nih. Lokeng Hong deh kalau nggak salah ya, ABMM nih. Belum kebaca karena dia satwa ya. Kita pecah ke 60 menit. Buy. Tapi itu
Pullbacknya dalam juga tuh. Cek di 15 menit. Sahamnya Lo Keng Hong nih kalau nggak salah. Oh, oh, ini untuk terakhir dia masih jualan ya. Jadi kalau untuk mendaki dia butuh demand baru, ini bukan demand nih. Tadinya selling pressure lalu dia rebound, technical rebound dibiarin tembus. Jadi bukan yang berarti lah. Sama ini 5 menit juga. Jadi untuk beli belum, saat ini belum. Belum ya? Ini masih mau ada pullback lagi ke bawah nih. Bukannya uptrend ya itu Pak Angelo? Coba lihat weekly Tapi atau udah monthly. uptrend. Hah? Belum ya? Udah uptrend kalau uptrend masih. Oh, tapi belum jebol ya. Belum jebol. Ini kuat nih resisten. Huruf W-nya sempurna lah gitu ya. Hmm, masih akan pullback lagi. Pullback lagi. Tadi Antam udah ESA. Amoniak. Keren. Ini tadi kayak disebut nggak ya di tempatnya Pak Angelo? Nggak masuk ya? Screeningnya Pak Angelo ya? Nggak? Nggak masuk, nggak masuk. Nggak masuk ya? Ini memang lagi ketahan sama resisten tuh. Oh Tapi iya dong. demandnya jauh lebih gede, jadi ini bakal break ini. Bakal jebol. Bakal jebol. Cakep. Cakep ini. Coba lihat yang buy and hold cocok nggak nih? Lihat di weekly. Oh, Ya, ada resisten tuh. berat ya. 1000. Berat. Tapi Enggak. kayaknya akan break, jadi masih ada harapan ke 940 lah. Oh, 940. Masih lumayan. Oke, berikutnya Aces. Software. Ini dia bagus tapi lemot. Iya, saya juga. Lemot. Fundamentalnya sih oke lah. Tuh. Stabil. Turun langsung tampung, naik langsung dihajar turun lagi. Lemot tuh. Lemot. Kalau mau sebetulnya apa? Masih ini koleksi enggak bandarnya? Masih bagus tuh untuk buy and hold bagus, cuman lemot aja. Berapa sih sekarang? 900-an ya? Berarti 920. 1200 kali. Arahnya 1200 ya kayaknya nih. Arahnya Benar nggak? Kalau nggak salah fundamentalnya harganya 1200 ini saya nih. dan Duh, bandarnya ngumpulin banyak di bawah banget itu dia. ya. Udah dari bawah dia kolek. Pinter tuh bandarnya. Ya, nggak ada sinyal jualnya. Iya, nggak ada lawan di atas. Jadi 1200 mungkin itu target pertama ya. Masih bisa jebol ya. Mm-mm. Wow, yang nyimpen Aces nih. Cuma agak lemot ya mainnya. Lemot. Setahun berapa tuh? Setahun 100% lebih sih. Hah, 100%? Iya tuh, kan Wah, dari 450 lumayan juga tuh. lumayan. Oke, berikutnya MTDL, Metro Data ini kalau nggak salah. Ini juga lemot nih. Iya, saya tahu nih. Dan nggak terlalu liquid, cuman 3 miliar rupiah per Hati-hati hari. ya, ini hati-hati. Terus Mendingan jangan main saham kayak gini deh. Bisa beli susah jual nanti. berikutnya Tugu. Nah, ini juga oke. Cek di 15 menit. Ini jual terus ditampung. Coba cek awalnya ya. Asuransi kan ini yang bilang untung gede asuransinya. Mau bisa bagi dividen apa Pak? Saya lupa. Oh, tapi masih berat nih. Masih Berat ya. berat. Bacanya juga agak sulit nih. Nah, itu tampung. Nggak liquid ya nih dulu sih nggak liquid ini. Oh, coba cek daily ya. Cukup sih 5 miliar rupiah per hari. Kalau udah 5 miliar ke atas itu udah cukup lah buat trading. Hmm. Dia semua udah break ya. Benar-benar lanjut ke atas nih. Cuma lemot tuh, cuma 8% pergerakannya Iya sih. per 5 hari. Terus berikutnya BNGA nih sahamnya Bank ini apa? Bank Niaga nih apa? Sahamnya Rocky Hong juga ya kalau nggak salah. CMB ya. Dia CMB Niaga. Dia lagi jualan, Oh, tapi lagi ketahan demand yang kuat tuh. Jadi ya kita nunggu demand baru dia akan mantul ke atas. tunggu berarti
BNGA tunggu. Terus MAPA. Pas di bawah ya. Ini sama apa nih? Saya juga bingung. Kayaknya pernah dengar sih, tapi pernah dengar nih. eh ini sebenarnya sempat masuk ke portfolio buy and hold tahun ini. Oh, Mitra di Perkasa anaknya. Eh Ih, nah, saya belum kayak pernah dengar. untuk buy and hold ini bagus banget, cuman sekarang lagi pullback aja nih. Tuh. Mungkin mungkin dikit lagi ya, baru kita ambil. Pak Agus Gunawan, tunggu bentar lagi tuh. Ya tuh, bagus banget. Cuman ya jualannya kan cukup gede itu, jadi masih sekitar 800 lah. 800 900 baru ambil lagi atau tunggu demand lagi. Lebih yakin. Terus berarti induknya nih MAPI ditanya juga tuh. Aduh, sell. Jualan di atas dia 1990. Oh, masih mau ke sini dulu. Sekitar 1630 baru mendekati ya, tapi masih belum selesai kayaknya nih. Coba cek ya di 5 menit udah selesai belum. Oh, ditampung loh. Oh, tampung. Iya ditampung ya. Nambah barang lagi nampungnya. Mungkin udah selesai kali turunnya tuh. Iya ditampung, udah selesai kayak turunnya nih. Mana demand? Tapi nggak ada tuh. Di Iya, bawah. Oh, udah persis. selesai. Persis ya lagi. Guys. Oh, boleh nih coba nih, buy. Oke, berikutnya LPPF. Sahamnya Lipo nih. F ya. Ya, F, Matahari Department Store. Apa nih Oke, saham? dia oh enggak, ini technical di bawah. Jangan, Jangan. jangan. Berikutnya Era Jaya, ERAAA, jualan handphone. Ih, Wis, enggak, enggak, jangan. jangan. Anaknya Era, ini anaknya nih. Anaknya apa? Era. Era. Ini anaknya Era deh kalau nggak salah. Iya, L. Era, oke. Nah, itu. Jualan juga di atas. Dan masih jualan. Jangan. Jangan. Berikutnya Jangan. Tekim, ini kertas nih. Sinar Mas kertas. Indah. Tekim Ciwi Kimia. Cakep. Ini cakep. Uh, Cakep lagi dikasih murah. Oh, tapi akan berat ya. ya, Ini dia udah lama nahan di sini nih. resistennya kuat ya. 8.800. Ya, masih bisa lumayan capital gain ke 8.800. Nah, itu baru mau diomong itu INKP nanti. Kembarannya. Indek kiat. Iya, itu kan saudara sepupu. Oh, kompak nggak nih sepupunya nih? Biasanya sih searah. Nah, kan sama kan mentok juga. Sebenarnya saya ngomong biasanya searah nih. Iya, kayaknya udah mau selesai nih. 10.100 lah. Udah mau selesai kan ya, sekitar sini nih. Hati-hati ya itu untuk yang kertas-kertasan. Oke, selesai. Sudah Habis ya? dari habis. Akhirnya selesai juga. Jadi memang ini kayaknya kalau saya lihat kan memang ISG-nya lagi turun ya. Jadi kalau sahamnya banyak merah ya wajar sih. Karena kan kita Ya, turunnya juga belum selesai kan ya? Pak Angelo kalau lihat IHSG bulanan coba Pak Angelo, saya penasaran. Soalnya kan ada kita teori sell in May, itu memang kadang-kadang maju ke April. Apakah ini adalah bagian dari sell in May? Oh, coba cek ya. Weekly. Kita lihat weekly dulu ya. Ya, Weekly udah pas di support tuh. Kalau monthly, 7.000. Memang IHSG kalau jebol 7.000 agak-agak resiko sih. ya monthly sih masih oke ya. Masih oke tuh demand-nya di sini kuat nih. 6.500 kali ya sekitar situ Ya, ya. 6.500 benar, 7.000 jebol, Kuat. 6.500. Ini bukan apa-apa, ini udah tembus atas bawah soalnya. Kita nggak bisa pakai. Itu support resistance biasa. Memang masih sideways ya sebetulnya ya. Masih sideways. Terakhir untuk monthly di awal tahun ini dia memang ambil banyak.
di Nah, 6.500 ya. ya Februari Maret baru jualan tuh. Tapi jualannya nggak banyak ya, masih banyakan yang beli. Jadi wajar kalau dia pullback sih. Oh, masih koreksi wajar ini Mm, sampai 6 berapa tuh? 6950 nih. Oh, 6950 yang Panjelo Mm, tadi bilang di WA kan ya. mm. 68 atau 6950 nih. Tung, tung. Semoga mantul ya di situ ya. Mm. Kalau bankingnya, indeks bankingnya gimana tuh? Sektor banking. Sektor dia nggak data volumenya bukan value jadi nggak valid. Oh, Cuma nggak valid ya? IHSG yang valid karena data di bawah ini bukan volume tapi value rupiah. Oh, jadi nggak valid ya? Mm. Saya penggeraknya kan memang ini. Itu ada satu lagi Excel, EXCL, Panjelo. Excel. Wih, gede juga loh Excel ya. 248 miliar. Tapi lagi jualan. Ini menuju OTW 2000 kayaknya. Lagi jualannya. Mm. Ya, hati-hati tuh. Oh, sama itu grup Barito satu lagi belum dibahas itu si TPI ya coba Panjelo. Kan penggerak ISG juga tuh. TPIA dia udah masuk kelompok buy and hold tahun ini sih. Jadi memang bagus. Oh, Panjelo juga masukin nih. Iya. Udah untung berapa tuh TPIA? Masuknya dari tahun bulan Maret tanggal 7 udah 26% tuh. Wah, kenyang. Si aman ya ini berarti. Ini kayaknya new high Masih terus aman. ya. Ya, Ini new high terus kayaknya ya Panjelo kalau lihat ini. terus baru masuk bandarnya itu bulan apa nih? Sebelumnya kan kecil tuh. Bandar baru masuk bulan De- eh, Desember. Desember, Desember tanggal 8 di minggu itu. Masuk banyak, masuk banyak lagi di sini pas pullback ya. Pas turun koreksi di minggu tanggal 19 Januari masuk banyak, langsung naik dan terbang. Berarti dari grup Barito yang paling bagus TPI ya nih posisi. Ya, TPIA ini bagus banget. Di hold aja tahun ini. Tuh. Padahal kan laporan keuangannya masih gonjang-ganjing harga minyak bumi nih. Bandarnya nggak lihat laporan keuangan soalnya nggak tahu yang dilihat bandar apa tuh. Kan bahan bakunya petrokimia itu minyak bumi. Saya tahu kalau harga naik kan dia agak puyang nih sebetulnya. Tapi ya Ya bener, pasti pasti ada aspek lain yang lebih menarik. Bandar tahu, kita aja nggak tahu. dia memang dia petrokimia terbesar se-ASEAN sih. Tuh. Oh, hmm. Nih satu lagi nih SSIA susulan nih. Ini kayaknya juga bagus nih Iya, properti. ini juga masuk ke buy and hold tahun ini. Oh, udah ini ya. Wah, koreksi deh. Udah 86% profitnya. Masuknya dari 23 Februari. Ini lagi pullback nih. Masih bisa naik lagi emang Pak Jelo tuh? Masih belum belum jualan tuh. Belum jualan. Belum jualan bandarnya ya. Masih kecil kan. Ini jualannya kecil nih pas ini. Tuh, kecil banget yang jualan tuh. Hmm, Belum take profit dia. Hold aja. Bagi yang belum beli masuk nih mumpung dikasih murah. 1.000 ya. SSIA ya 1000 ke Mendingan masuk atas. SSIA apa TPI nih Pak Jelo? Tadi ada yang bagus tuh. SSI kan 15%, TPIA. Oh, TPIA lah kemana-mana. Dia 5 hari bisa gerak 25%. Pecah dua berarti ya. Mm-mm. Stock picknya pecah dua nih. Dapat stock pick. Hari ini SSIA dan TPIA nih yang Mm-mm. bakal naik tinggi ya. Ini TPIA masih mau turun dikit ke sekitar sini, baru bisa ambil lagi deh. 64-an itu ya. Tempatan. 64. Oke, jadi kalau saya kesimpulannya memang ISG nunggu bottoming. Semoga bulan ini ada bottomingnya. Sehingga kalau bulan ini bottoming berarti bulan depan Mei-nya udah nggak ada sell-nya. Sell-nya udah duluan nih kayaknya untuk Betul. ISG-nya. Memang biasanya sell in Mei itu maju seingat saya. Hmm, Biasanya maju di akhir April, apalagi di bulan April lah. Ketika orang udah siap-siap dia pasti datang duluan. Gitu. hmm, Jadi untuk yang saham-saham fundamental bagus disarankan ini waktunya untuk membeli. hmm, Kalau yang mau kayak Astra tadi kan udah dibahas juga sama Ratman, ini kalau nanti jadi follow investing. Jadi kalau sampai ada
angka tadi 3.000 berapa Pak Angelo? Astra Astra 33 ya kalau nggak salah tuh. ada ya weekly. Oh enggak, monthly kita lihat ya. Oh 33 ya. Oh harus weekly, ini terlalu lebar kalau monthly. Weekly cuman agak jauh nih unzoom ya. Bentar. Oh nggak dapat. Nggak Tapi dapat ya. memang bottomnya itu 33 sekitar situ. Kalau Jadi mau kalau ini, nanti Astra International ada 33, teman-teman nggak usah takut, itu malah jadi value investing, karena dari sisi dividen yield-nya juga mungkin harusnya akan cukup besar. Jadi ini mungkin zaman-zaman corona itu ya, 3.300 ya Pak Angelo tuh waktu turun tuh. oh belum. Corona itu dia udah sempat rebound. Kan corona itu 2020 kan, bulan Maret. Nah dia di Itu sini nih. oh, corona di situ itu berarti harga tahun berapa ya itu? Sorry, 2020. Ah. Oh ya bener, corona bener. Kok pandangan saya Corona kan? bener corona. Eh, Maret 2020 tuh pas Batam tuh. iya tuh. Jadi teman-teman kalau sampai Astra turun ke 3.300 jangan takut, itu harga Astra waktu corona. Jadi itu waktunya beneran nabung saham ya, jadi value investing gitu ya. Hmm. 2950 tuh kata kalau nggak salah. Harus ditungguin Iya, eh, tiga bottomnya itu. ribu dua ratus dua puluh paling rendah. Ini gara-gara corona dia sempat tembus nih karena di sini ada support kuat banget dari bandar tuh. Ini sempat tembus kan, ini pasti karena corona terus balik lagi dia. Itu tembus bandarnya berapa? 46 ya bawahnya ya? Tembusnya sampai ke Yang tiga hijau, ribu dua ratus dua puluh. oh 3220 ya tembusnya. Mm-mm. Kalau yang hijaunya tuh supportnya berarti di berapa? Supportnya itu di 46 ya? 4525. Oh 4525. Hmm. Udah deket ya sebetulnya 4525, Udah dekat. Jadi kalau kita mengabaikan corona ya belinya itu di sekitar 4.500-an. 4500. Ya jadi itu teman-teman udah dapat gambaran untuk Astra, nggak usah takut. Telkom juga sama ya Pak? Jalo coba Telkom. Kayak grafiknya sama kayak gini. Kayak harga corona juga nih Telkom nih. Cuma kita zoom dulu, ini ada spike gede banget, itu apa sih? Oh enggak ya, bukan. Belum confirm. Belum. Astra ya? Telkom. Telkom. Itu harga sekarang tuh dekat-dekat harga corona juga di seingat saya deh. Corona di sini ya. Iya, benar. Di 2450. 2450 kan. Hmm. Jadi untuk Telkom juga sama teman-teman nggak usah takut. Ini Telkom dan Astra saya secara fundamental sebenarnya belum ada perubahan di dalamnya, masih aman. Kalau kita bicara prospek bisnis, memang Telkom itu kan sunset industri ya. Jadi sunset itu gini, artinya kalau dia berharap tumbuh 10% itu sudah nggak bisa. Karena kita tahu lah, di Indonesia itu orang punya handphone sudah 2-3 handphone. Artinya jumlah nomor ponsel itu sudah jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk Indonesia. Saya punya Jadi, 7. push. Uh. Aduh, ya 7 ya. Ngeri nih. Wah. Jadi ya inilah kalau kita bicara sunset industri seperti itu. Jadi memang pasarnya sudah nggak bisa tumbuh lagi. Ini tinggal maintenance, sama Telkom mencari bisnis-bisnis lain seperti data center, telepon satelit, kabel optik dan sejenisnya lah. Tapi itu penghasilannya nggak akan gede sih. Sama kayak Astra itu kan nggak menggantungkannya pada otomotif. Jadi kalau Astra itu masih bisa tumbuh karena kayak tahun kemarin, bukan tahun buku kemarin, tahun buku kemarinnya lagi 2022 waktu ada booming batu bara kan dividennya gede kan, UNTR untung gede masih bisa. Nah kalau Telkom nggak bisa. Jadi memang Telkom ini sunset tapi dia tetap dibutuhkan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Bayangkan kalau Telkom itu dimatikan, itu kita IDX akan berhenti. Kita telepon ke luar negeri juga akan berhenti, internet akan berhenti. Karena kalau saya nggak salah ingat yang punya jaringan internet ke luar negeri itu kabel optiknya pakai punya Telkom. Satelit yang punya paling banyak juga telekomunikasi itu Telkom. Jadi sebenarnya Telkom itu ada jasa juga untuk kemajuan modern kita. Kalau sampai dia dibangkrutin selesai, kita juga terisolasi gitu. Jadi dia tuh kalau lihat pendapatannya cenderung sideways lah, stagnan.
Jadi udah ujung-ujungnya kalau harga turun ya ini nanti bisa jadi kayak value investing lagi saya bilang. Model kayak dividend play. Cuma kalau harga turun kan dividen yield kita lebih tinggi. Model kayak deposito lah seperti itu. Seperti itu untuk Telkom. Kalau Astra memang masih bisa tumbuh, memang ada ancaman-ancaman, tapi saya percaya bahwa ingat Astra itu perusahaannya cash rich ya. Jadi artinya dia punya uang banyak dan dia punya GCG-nya bagus. Terbukti waktu itu saya lupa tahun berapa tuh presidennya mendadak meninggal dunia kena jantung apa-apa dan perusahaannya nggak goyang karena dia regenerasinya udah siap. Terus dia karena punya uang cash banyak, dia mencoba masuk ke bisnis baru. Kayak di UNTR itu kan berusaha menyimbangkan batu baranya kan sekarang porsinya terlalu besar. Udah masuk coba ke geothermal, terus masuk ke tambang emas, biarpun belum bisa menyaingi porsi batu baranya. Jangan lupa Astra juga udah masuk ke bisnis jalan tol. Kalau lihat paling gampang Astra jalan tol kan belum IPO. Lihat aja di Jasa Marga. Di Jasa Marga itu dijelaskan kalau nggak salah panjang jalan tol di Indonesia itu Jasa Marga itu panjangnya hanya sisa nggak nyampe 50%. Jasa Marga itu kalau saya nggak salah ingat tuh 40%-an. Pak Astra itu Pinggala nomor dengar dua. tuh. Berapa? Ya? Pak Pinggala dengar tuh, Pak Pinggala. Oh, Pencinta Astra. oh pecinta Astra. Pak Pinggala, Pak Pinggala. Oh Pak Pinggala. Jadi kalau panjang jalan tol Astra itu udah nomor 2. Kalau nggak salah Jasa Marga itu menguasai 40% jalan tol panjang ya. Panjang kilometernya itu 40% Astra, 40% Jasa Marga, 30% Astra. Tapi memang dari sisi traffic yang jalan tol macet-macet itu memang masih dikuasai oleh Jasa Marga. Jadi sebenarnya Astra itu sudah berinvestasi ke sana kemari. Jadi yaitu karena itu saya bilang Astra masih bisa tumbuh. Beda sama Telkom. Telkom itu sideways, Astra masih bisa tumbuh, karena itu saya bilang perusahaannya GCG-nya bagus, punya uang cash, jadi dia akan mencoba memasuki bisnis baru secara pelan-pelan. Mungkin kedepannya saya lihat Astra juga akan masuk ke nikel sama timah ya. Timah enggak, timah kan udah dikit. Mungkin nikel buat baterai listrik ya, mungkin bisa jadi kedepannya, mungkin. Cuma belum kelihatan. Kalau emas dia udah masuk ke tambang emas Martabe yang di Sumatera Utara sana, beli dari Jarum sama Wilmar ya kalau nggak salah. Kontraktor swastanya dia juga udah ada, ACST di bawahnya UNTR. Terus ya itu terus bilang jalan tolnya dia sudah ada, properti dia sudah ada tapi nggak gede, cuma main di hotel, terus apartemen ya. Jadi saya bilang kalau Astra itu ruang gerak masih tumbuh, itu salah satu perusahaan konglomerasi yang GCG-nya bagus, sudah berinvestasi ke sana kemari. Jadi kalau saya lihat ini nanti ke depannya model kayak Salim. Bedanya kalau Salim itu kan gedenya kan dari Indofood. Indofood dan anak perusahaannya. Tapi kalaupun dia ada jalan tol itu kan di bawah Meta. Meta itu tidak di bawah Indofood, perusahaan yang berbeda. Pemiliknya sama Antoni Salim. Terus Antoni Salim punya perusahaan beda lagi, itu Dinet, itu membawahi KFC, Sari Roti, sama Indomaret. Nah, itu bedanya kalau Salim itu kan dipecah-pecah dalam beberapa perusahaan. Kalau Astra itu kan tetap under Astra semua. Jadi tetap ibaratnya nenek moyangnya itu tetap di Astra. Jadi nggak ada anaknya, cucunya, buyutnya, cicitnya, nah itu nyebar ke bawah. Kalau di Salim itu nyebar-nyebar nggak karuan. Jadi yang sektor jalan tolnya ada Meta, yang ke konsumernya apa campurannya itu ada Dinet, Indofoodnya jenis ini gitu kan. Jadi kalau di Astra tuh bagusnya sebenarnya kalau kita punya Astra tuh kita menghandle semua. Jadi itu holding yang benar-benar raksasa. Makanya jangan heran kalau download laporan keuangan Astra itu kalau baca ceritanya itu cerita soal bisnis dia aja kan diceritain semua tuh sampai anaknya, cucunya, cicitnya, buyutnya itu bisa sampai 100 lembar lebih tuh cerita soal bisnis dia sendiri. Karena kan bisnisnya sangat banyak. Konglomerasi bisnis yang bagus lah menurut saya. Jadi untuk Astra saya saran jangan takut. Sampai kalau ada harga low ya tadi beli aja, udah buy merem gitu. Dan itu harga corona gitu. Padahal kan sekarang kita nggak corona lagi. Memang kalau dibilang Pak tekanan asing jual, yes benar asing memang jualan gede. Tapi ingat asing itu memang zaman sekarang lebih pintar. Saya akui. Jadi kalau dulu tuh asing tuh bego. Begonya apa? Buy and hold. Kita yang trading, dia nampungin gitu kan. Sekarang asing juga pintar. Ada yang buy and hold, ada yang di tradingin. Nah kalian tradingin mungkin di posisi Astra sama Telkom mereka lagi jualan. Sudah jualan gede yang saya dengar. Tapi sebetulnya porsi paling gedenya tetap yang punya masih mereka juga. Yang namanya Astra sama Telkom itu tetap saham di publiknya itu yang paling, porsi paling gede yang punya mereka-mereka juga. Jadi ibaratnya mereka tuh cuma nakut-nakutin kita. Karena kalau dibilang modalnya asing, kayak di Telkom, Telkom itu IPO tuh kalau nggak salah tahun 94. Itu zaman saya masih SD.
itu underwriter-nya kaset. Itu kalau nggak salah dia punya barang, kode sekuritas kaset, itu dia punya barang sudah untung luar biasa. Artinya dari dividennya pun sudah balik modal, sudah untung ratusan persen. Jadi dia nggak perlu jualan pun dia sudah untung terus. Makanya kalau ada tekanan jual di Telkom ya kayak dia mah santai aja orang. Gue juga nggak perlu jualan gitu. Karena dia sudah tinggal untungnya doang. Dari dividennya pun sudah balik modal. Di Astra pun saya yakin juga sama. Mereka modal bawah, sudah untung juga, makanya sebetulnya mereka akan tetap stay, saya bilang. Cuma itu jangan lupa, kok ada yang jualan Pak? Kan tadi saya bilang, aslinya ada yang trading. Yang trading sama kita gitu loh, neken-neken, naik jual, turun beli. Jadi memang pasar modal sekarang itu medan perangnya udah sangat-sangat berbahaya. Makanya saya selalu danang kalau ditanya orang kalau tidak punya waktu, tidak punya apa waktu untuk belajar, jangan masuk ke pasar modal. Lebih baik uangnya taruh di bank deposito. Karena kalau dulu tuh enak, asingnya bego saya bilang gitu. Buy and hold. Jadi kita yang trading TikTok, dia tinggal nerima sampahnya dari kita lah, sampah-sampah dari trading itu kan yang makan dia. Sekarang dia nggak, dia ikut trading juga. Jadi kan kita benar-benar bertarung nih ceritanya. Jadi ceritanya dia bukan hanya jadi gajah, tapi dia juga ada belalang, ada macan, juga ikut bertarung lah di tengah-tengah. Nah, saya bilang, indeks ini kalau nggak punya waktu untuk belajar, jangan. Itu berbahaya. Jadi, dan kembali lagi kalau kayak full action papan khusus pembantaian ya, itu kalau saran saya kalau memang takut saham-saham masuk ke situ ya kembali lagi lah kita ke saham-saham fundamental yang bagus gitu kan. Itu kan jauh lebih baik yang market cap-nya besar, asetnya besar, bisnisnya jelas kita lihat. Contohnya kayak BCA kan kita lihat di mana-mana banknya ada, ATM-nya ada, kayak Astra di mana-mana kita lihat ada mobil Toyota, ada cabang Astra, bengkel Astra gitu kan. Di mana-mana kita lihat ada Telkom gitu kan. Seperti itulah. Jadi kita nyari yang perusahaan besar, terus juga kemungkinannya untuk bangkrut kecil lah. Yang GCG-nya bagus lah. Itu kriteria. Nah, GCG bagus itu gampang. Saham itu akan selalu bagi dividen. Jadi, Pak, GCG bagus lihatnya gimana? Simpel aja. Kalau perusahaan itu untung, dia akan berusaha untuk membagikan dividen. Biarpun itu hanya 30%, 20% dari total net profit, artinya untungnya itu real. Gitu. Itu yang saya tegaskan ya. Jadi kalau bisa mainnya saham fundamental bagus, yang big cap lah. Jadi mungkin kalau orang bilang, memang sekarang indeksnya agak kacau ya, mungkin bukan FQ45, bisa masuk ke indeks 30 ya kalau nggak salah, atau indeks high dividend tuh ada, biarpun kita pilih lagi ya, karena high dividend itu kan ada 20 saham bagi dividen besar, tapi indeks kan sekarang ada apa kriteria agak aneh, kita pilih-pilih lagi lah. Kalau zaman dulu saya bisa enak tuh, udah indeks 8 apa indeks 30 atau high dividend 20 udah mainnya di situ-situ aja. Cuma sekarang kita lihat-lihat lagi lah. Gitu. Jadi udah milih saham fundamental bagus, kayak fund manager. Jadi fund manager tuh punya stock universe. Jadi stock universe itu kita pilih dari saham fundamental bagus, kita tentuin misalnya ada 30 saham, dengan cara bagi dividennya juga bagus, ICG-nya bagus, sudah tinggal kita lihat teknikal. Mana yang kira-kira bisa dimasukin, mana yang harus dijual. Kalau mau trading. Kalau mau invest ya udah jelas, kita tinggal stock universe-nya kita bikin juga. Jadi kita nanti bisa cari saat-saat tertentu untuk tembak. Gitu. Ya itu dari saya yang Pak Kiswoyo, videonya bisa dihidupin nggak ya? videonya. Oh, Iya, supaya bisa saya spotlight. Kamera, kamera. Kamera, maaf. oh, Udah Waduh. dihidupin ya? Ah, itu Pak Lagi pakai Kiswoyo. apa tadi? pakai ini handuk kedinginan, kepalanya jadi saya tutupin kayak begini. Itu Pak Kiswoyo. Pak Kiswoyo itu sebenarnya semenjak dengan kita tahun 2000, di bawah 2010 ya Pak Kis. Iya, 2010-an. Saya sudah lupa tuh ya. Saya sendiri sempat satu perusahaan dengan beliau kira-kira 4-5 tahun ya. Ya, betul ya. Di BSD City. CCT. BSD City. Hari-hari saya satu kantor sama beliau. Ya, pulang kadang-kadang, tapi kantor saya kan di mana-mana. Kadang-kadang mampir dulu di mana kita sama-sama di BSD City ya. Oleh karena itu Pak Kiswoyo cukup pengalaman. Dia di perusahaan kita pada waktu itu
kita kirim sehingga beliau menjadi CSA holders ya. CSA ya. CSA angkatan ketiga yang termasuk CSA CSA. awal-awal. Dan juga Beliau jadi itu asesor termasuk sekarang yang CSA awal-awal dan ya, dari udah jadi dulu beliau asesornya juga itu yang ya penguji, udah jadi asesornya juga penguji yang CSA. menjadi asesor dan Pak Kiswoyo ini pada waktu itu betul-betul dikejar perusahaan-perusahaan untuk diminta bikin analisa ya. Iya, Nah, itu menjadikan satu bisnis tersendiri bagi perusahaan kita, di mana analisa pakai Kiswoyo itu kita jual. Ya, itu ya mengenai Pak Kiswoyo untuk saya sampaikan latar belakangnya bekerja sama atau bersama-sama dengan kita dengan Pak Angelo di G-Club dan sekarang di PIPMI. Sama dengan Pak Angelo juga dari tahun-tahun sekian dengan dari kita. Sekarang dengan adanya Pak Kiswoyo, saya harapkan eh, pertemuan kita menjadi lebih hidup lagi ya. siap Jadi yang siap. beliau lebih banyak memberikan ulasannya mengenai bagaimana pentingnya saham-saham yang berfundamental dengan baik. Tidak usah takut. Nah, Pak Pinggala, nah tadi ya Pak Kiswoyo banyak banyak istilahnya membahas tentang Astra Internasional. Betul. Pengetahuan Pak Pinggala ini, saya adalah selalu bertanya mengenai ASI. Saya kira Pak Pinggala itu kalau tidak salah sudah invest di ASI 14 miliar kalau nggak apa gitu. Oh, Enggak, dividennya udah enggak. lumayan itu Pak, berarti Pak. Just kidding ya, just kidding. Dividennya Oke, udah lumayan. saya kira itu mengenai Pak Kiswoyo. Nah, untuk diketahui juga founders kita, ya, kan tidak siapa yang tidak mengenal eh, Pak Hans ya, dan Pak Arya. Nah, Pak Hans sekarang itu menjadi tenaga ahli OJK. Saya sudah posting di grup, nah, Pak Hans minta pendapat terhadap Anda sekalian beberapa isu yang disampaikan ada di grup. Tolong juga siapa yang mempunyai pendapat tentang apa yang diminta Pak Hans disampaikan untuk nanti beliau sampaikan ke OJK, terutama mengenai tindakan-tindakan Bursa Efek Indonesia akhir-akhir ini ya. Lalu Pak Arya Santoso sendiri adalah, kalau tadi Pak Kiswoyo adalah eh, alumni CSA Angkatan Ketiga, Angkatan-Angkatan Awal. Kalau Pak Arya Santoso yang juga sebagai sekarang ini Pak Arya Santoso itu Sekjen PIPMI, ya, beliau Sekjen PIPMI. Itu adalah beliau sekarang Direktur eh, CSA Institute, ya, Direktur CNA Institute. Nah, itulah jadi bergabung di dalam PIPMI itu adalah mereka-mereka yang cukup recognize, yang cukup dikenal oleh pasar, mulai dari Pak Angelo, Pak Hans Quick, Pak Kis, dan Pak Arya ya, dan beberapa orang lagi. Satu lagi yang kita yang tidak boleh lupakan adalah Pak Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih merupakan satu tim dengan kita. Baik, saya kira hari ini sudah jam 9 pas ya. Nah, kita tutup saja acaranya hari ini ya. Kita akan jadwal kita jam 7 sampai jam 9 malam. Siap yang. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda-Anda semua dan hari ini cukup hidup diskusinya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda-Anda sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Waalaikumsalam ya. Terima kasih Pak Kis. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Eyang. Terima kasih. Terima kasih yang Ya. Makasih Eyang, Pak Gis, Pak Ya, Angelo. sama-sama. Yuk. Terima sama-sama kasih Pak semuanya. Ujat. Yuk. Pak Anjelo buka dong itunya. Ini
kamera saya rusak yang Oh ya, aplikasinya. Sebetulnya dia hidup nih. Pak Anjelo, oke